Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya harinya saya mulai hari Selasa, hari Rabu, sampai batas waktu hari Kamis ya, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 17, tanggal 18 sampai batas waktu tanggal 19, tentunya masih di bulan Desember 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema, adakah harapan yang terwujud ya, kira-kira seperti itu ya, untuk mengenai tema ya. Oke. Bagaimanakah nantinya ya silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Tetap seperti biasa saya akan menarik energi kalian dulu, semoga bisa selaras. Next ya, setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat nih zodiaknya dulu. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat dulu memasuki minggu ketiga, apakah ada harapan yang terwujud ya di sini. Kita lihat untuk asmaranya dulu. Gemini, untuk asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk Wheel of Fortune. Ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan ya. Untuk kartu konfirmnya, di sini muncul petunjuk The Magician. Ada Pak Tua sedang mengisi energi ke suatu benda. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya tentang asmara dulu di sini. Di sini kelihatannya insya Allah ya memasuki minggu ketiga bulan Desember ini. Di 3 hari ke depan ini kelihatannya kalian akan terbantukan semesta ya. Jadi mungkin roda keberuntungan sedang berpihak sama kalian. Apapun itu, apapun masalahnya, insya Allah akan ada kemudahan, akan ada jalan di situ, gitu loh. Karena saya menangkap di sini sangat-sangat positif energinya, gitu loh.
Insya Allah kalian akan bisa merasakan apa yang mungkin selama ini kalian kadang-kadang, apa yang selama ini mungkin kalian harapkan, yang mungkin dulu ataupun kemarin sempat susah, sempat kesulitan, kok sulit terwujud ya apa yang saya inginkan. Nah, di 3 hari ke depan memasuki minggu ketiga insya Allah harapan kalian akan bisa kalian rasakan. Entah secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian ini insya Allah akan uh, bisa kalian rasakan, bisa kalian capai di situ. Gitu loh. Kalian akan penuh roda keberuntungan kok di sini. Ini untuk asmara sahabat Gemini. Seperti itu ya. Terus kartu konflik muncul petunjuk The Magician. Nah, ini memberikan sebuah sinyal apa? Ini juga bisa dikatakan sahabat Gemini harus warning ya. Meskipun kartu utama kalian terdeteksi bagus, akan adanya bantuan dari semesta, cuman di kartu konfirm di sini muncul petunjuk The Magician, artinya kalian harus waspada. Kenapa seperti itu? Karena sering saya mengatakan The Magician ini berarti apa? Ada magic di dalam diri kalian. Nah, yang dimaksud magic itu kan bisa untuk merubah, ibaratnya itu bisa untuk merubah secepat membalikkan telapak tangan sobat gitu loh. Jadi pengaruhnya yang dimaksud magic itu cepat sekali gitu loh. Bisa pengaruh baik itu langsung cepat, bisa juga akan berpengaruh buruk dan itu juga akan cepat. Itu namanya magic. Ini jelas ya, ada The Magician. Artinya dalam diri kalian ada magic. Apa itu magic sudah saya bahas ya barusan. Itu. Dan di sini tergantung kalian lebih besar mana kadar energinya. Lebih besar kadar energi positifnya atau lebih besar kadar energi negatifnya. Nah, ketika lebih besar kadar energi positifnya, maka yang terjadi apapun masalah kalian tanpa kalian sadari, di situ akan ada perbaikan-perbaikan, ada kebahagiaan-kebahagiaan, ada keharmonisan. Pokoknya yang membuat kalian senang itu bersifat dadakan loh sobat. Bisa saja ibaratnya tanpa ada apa-apa, tiba-tiba asmara kalian itu apa ya? Ya semakin harmonis lah, ya semakin mesra lah, kira-kira seperti itu. Nah, sama begitu sebaliknya, ketika kadar eh, negatifnya lebih tinggi ya, energi negatifnya dalam diri kalian. Nah, sama itu juga sifatnya akan dadakan tanpa mungkin kalian sadari. Misalkan nih, kita komunikasi lah sama pasangan kita. Itu secara nggak langsung kita ini terpeleset ngomong. Lah itu pun nanti akan bisa jadi masalah padahal kita tidak sengaja. Nah, itu loh yang saya maksud. Tanpa disangka ya bisa saja berubah masalah gitu loh. Masalah kecil tiba-tiba bisa melebar, bisa membesar. Nah, sama seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Karena di sini sekali lagi The Magician menggambarkan memang ada dua residual energi. Dan itu pun sifatnya dadakan. Mungkin tanpa kalian ketahui ya, tiba-tiba ada kebaikan di situ. Sama, mungkin tanpa kalian ketahui juga tiba-tiba ada keburukan di situ. Ada pertengkaran, ada konflik, itu tanpa sebab loh. Bisa dikatakan mungkin sebabnya sepele, tapi bisa melebar. Itu yang namanya energi negatif lebih tinggi kadarnya gitu loh. Ya nanti kita deteksi ya. Untuk pekerjaan ataupun karir, Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk Jasmine. Malaikat meniup trompet, beberapa mayat terbangun. Oh, kelihatannya di sini hujan ya. Dan cukup deras di sini. Semoga tidak masuk ke dalam mikrofon ya. Wow, ini mantap ya. Ini di pekerjaan ataupun karir, kartu konfirm kalian juga muncul petunjuk Wheel of Fortune loh. Sama seperti asmara loh di sini. Sama-sama Wheel of Fortune ya. Ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Oke ya, ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat Gemini untuk pekerjaan ataupun karir kelihatannya banyak dari sahabat Gemini yang mungkin adanya sebuah penantian ya, ataupun kelihatannya kalian banyak berharap di sini gitu. Entah kalian sedang menunggu kabar ataupun entah kalian sedang menunggu informasi yang jelas di sini berhubungan sama pekerjaan kalian gitu. Mungkin kalian dulu ataupun kemarin belum bisa stabil, susah mencapai target, susah terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan itu yang mungkin susah kalian dapatkan. Dan itu loh yang saya maksud, kalian sedang menunggu itu semua gitu loh, bisa mencapai target ya, bisa terwujudnya harapan, bisa ada keberhasilan kesuksesan itu yang sedang kalian tunggu-tunggu di sini.
Kira-kira seperti itu ya untuk masalah pemahamannya ya. Assessment, adanya sebuah energi penantian ataupun energi penunggu ataupun nunggu ini kelihatannya kalian. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune, ini bagus ya. Jadi kelihatannya Gemini terbantukan semesta. Jadi mungkin apa yang sedang kalian harapkan, yang ingin sedang kalian capai itu sangat sulit, sangat rumit. Mungkin dulu ataupun kemarin belum bisa kalian rasakan. Insya Allah di 3 hari ke depan ini akan membuahkan hasil. Gitu. Jadi kalian akan senang, akan bahagia. Kenapa seperti itu? Ya bisa saja akan muncul kejutan-kejutan gitu loh. Entah dapat bonus, entah mungkin rating kalian meningkat. Intinya intinya di situ sahabat ya. Intinya kalian terbantukan gitu loh. Dari keterpurukan menjadi istilahnya itu peningkatan di sini. Ini mantap ya. Lagi-lagi Gemini terbantukan semesta di sini. Jadi nanti kita deteksikan. Di keuangan ataupun rezeki Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk Pack of Pentacles. Ada seseorang sedang memandang koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Swords. Ada 3 pedang menusuk hati. Ini kenapa ya? Oke ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Gemini ya yang mungkin apa ya? Adanya sebuah pemikiran, adanya sebuah renungan, adanya sebuah angan-angan ataupun cita-cita di sini. Mungkin bisa dikatakan secara keuangan kalian itu ingin berharap lebih. Maksudnya berharap lebih itu seperti apa ya? Maksud saya begini. Ini kalau saya rasakan energinya ya, ini kelihatannya para Gemini ya, sahabat di cenderung batin ini berharap mungkin bisa mempunyai tabungan ya, bisa mempunyai simpanan, gitu loh. Jadi kalian itu berharap seperti apa yang saya katakan barusan, gitu loh. Kenapa saya mengatakan seperti itu ya? Memang reaksi dari energi kalian yang saya rasakan banyak yang ingin mempunyai tabungan, ingin mempunyai simpanan, ingin mempunyai uang lebih agar bisa menutupi kebutuhan, agar tidak terjadi kekurangan. Itu yang saya rasakan. Jadi banyak renungan, banyak pemikiran. Nah, kelihatannya kalian sedang mencari cara untuk itu semua gitu loh. Untuk mencapai apa yang sedang kalian pikirkan. Kalian kelihatannya sedang apa ya, mencari solusi kayaknya gitu. Mencari ide agar apa itu tadi? Mungkin agar punya simpanan, agar mungkin punya tabungan biar eh, tidak kekurangan secara keseharian. Bisa aja seperti itu loh. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk dari Swords. Nah, ini memberikan sebuah sinyal memang bisa jadi loh ya, meskipun tidak semua karena belum saya deteksi secara penerawangan. Ingat ya sekali lagi, ini bisa jadi di 3 hari ke depan, memasuki minggu ketiga, ini banyak penurunan total ini di masalah keuangan dari sahabat Gemini. Entah mungkin kebutuhan kalian ini akan besar, intinya kalian akan dirugikan secara keuangan di sini. Nah, saran saya ya tetap dikontrol saja. Ini jelas loh ya, ada penurunan yang mungkin sangat signifikan di sini. Ada penurunan drastis di sini. Makanya terkonfirmasi bahwa kalian ingin adanya sebuah kembali stabil di kartu yang pertama. Saya tadi kan bilang banyak dari sahabat Gemini yang ingin punya tabungan lah, punya simpanan lah, punya uang lebih lah. Kenapa seperti itu? Ya karena muncul kartu ini jawabannya. Kartu confirm Three of Swords. Artinya ada penurunan di situ ya. Mungkin ada keperluan yang sangat besar sehingga apa? Sehingga kalian mempunyai pemikiran agar bisa stabil lagi. Maka bisa dipahami. Three of Swords. Bisa saja di sini mungkin seseorang yang sedang menjanjikan keuangan ini tiba-tiba batal gitu loh. Jadi ada kekecewaan, ada kesedihan, ada luka batin. Intinya dirugikanlah secara keuangan. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Alhamdulillah ya, setelah saya deteksi secara penerawangan untuk asmara dulu ya, memasuki minggu ketiga, apakah ada sebuah harapan yang terwujud di sini?
Ini kalau untuk asmara ya, ini kelihatannya bisa dikatakan 50-50 ya Gemini ya. Dalam arti bisa saja nanti memasuki minggu ketiga, 3 hari ke depan. Ada juga yang mungkin lagi berkonflik, lagi kurang baik-baik saja, itu bisa saja ya. Tanpa disangka bisa kembali damai, bisa kembali dingin. Meskipun di situ mungkin ada sebab gitu loh. Tapi meskipun sebabnya itu sangat kecil dan itu akan berpengaruh, akan bisa selesai. Maka bisa dipahami ya. Nah, untuk yang 50% satunya lagi sahabat ini waspada. Katanya mungkin yang lagi damai, yang mungkin lagi baik-baik saja, itu akan terjadi sebuah masalah. Intinya kebalikannya lah. Ya sama, mungkin tanpa disengaja. Ya, kalau saya mengatakan ya bisa saja ada sebab kecil, ya itu pun nanti akan bisa bermasalah dan membuat apa? Membuat ribut, membuat mungkin berkonflik, ada problem sama pasangan. Semoga bisa dipahami ya untuk sahabat Gemini ya. Karena apa? Karena di dalam diri kan ada magic di situ. Jadi magic itu sifatnya ya memang seperti itu. Bisa juga cepat ataupun tanpa disangka ada kebaikan di situ. Bisa juga cepat tanpa disangka ada keburukan di situ. Kalau saya tadi mendapatkan sebuah petunjuk, kali ini banyak dari sahabat Gemini yang tertembak di faktor asmara. Banyak orang iri, banyak orang toksik itu sedang menutup aura kalian. Kalian terkirim black magic biar asmara kalian kacau ya. Gitu loh. Nah, ketika itu semua tidak kalian sadari, kalian adanya sebuah pembiaran. Ah, nggak masalah, cuman asmara saja yang kacau, rezeki, keuangan, misalkan nih, pekerjaan, kesehatan saya masih aman, masih bagus. Tidak bisa seperti itu, sobat. Itu memang kalian belum merasakan. Karena apa? Karena banyak yang konsultasi ketika memang tertembak di satu titik, mereka biarkan yang faktor-faktor lainnya itu masih bagus. Akhirnya apa? Secara berjalannya waktu, semua akan terkontaminasi. Baru mereka-mereka percaya. Seperti itu ya. Karena memang seperti itu. Kalau satu tertutup, yang lainnya ini terbuka. Lama-lama akan tertutup juga, terkontaminasi, kena efek, kena imbas. Nah beda ketika kalian merasakan ada sebuah ketertutupan, entah di asmara kalian, entah di pekerjaan, entah di keuangan atau kesehatan. Terus kalian merasakan ini kok tidak wajar ya. Nah di situ ketika kalian buka aura, maka yang tertutup akan terbuka, lainnya juga akan terbuka semua. Seperti itu ya. Jadi saran saya Gemini ya kalau bisa di netral, ya dibuka aura. Jadi sekali lagi apakah ada harapan yang terwujud dalam arti suatu kepositifan kebaikan ini 50-50 untuk asmara kalian. Untuk pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya cek secara penerawangan apakah ada sebuah harapan yang terwujud di sini dalam hal kepositifan, dalam hal kebaikan. Di sini ada ya kayaknya ya. Ini komunitas terbesar insya Allah akan diuntungkan di sini ya. Jadi banyak yang mungkin kesulitan ataupun banyak yang kurang bisa mencapai target, yang kurang bisa meningkat berkembang, insya Allah 3 hari ke depan memasuki minggu ketiga ada sebuah harapan yang mungkin selama ini kalian kadang-kadang itu bisa kalian rasakan. Seperti yang muncul di petunjuk Jasmine, kalian sedang menanti adanya sebuah kestabilan, insya Allah itu akan datang sama kalian. Meskipun cuma dalam waktu 3 hari. Seperti itu ya. Lanjut, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, ini masalah keuangan atau rezeki. Ini kalian terkena imbas ya Gemini ya. Seperti yang saya katakan tadi. Kalian tertembak di asmara, ya, dibiarkan, ini bisa saja larinya langsung di keuangan. Makanya kenapa kok muncul kesulitan di sini? Muncul 3 pedang menusuk hati. Artinya apa? Artinya di situ mau tidak mau uang kalian itu dipaksa untuk keluar, mau tidak mau uang kalian dipaksa untuk habis tanpa kalian sadari. Memang secara logika ataupun mungkin secara kesadaran kalian itu memang apa ya merasakan gitu loh. Maksud saya begini, ketika seseorang itu terkena black magic sobat ataupun penutupan aura. Jadi apa yang kita jalankan itu seakan-akan ya kita sendiri sadar gitu. Tapi dengan kesadaran kita itu kita juga tidak sadar bahwa itu ada yang mengendalikan gitu loh. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kalau bocil menonton channel saya nggak akan paham. Gitu loh. Insya Allah yang sudah dewasa ataupun mungkin yang sudah apa ya cukup umur lah pasti akan memahami apa yang saya maksud. Seperti itu ya untuk sahabat di channel Ruang Batin ya. Jadi sudah jelas ya. Memang secara keuangan ini sekalian terkontaminasi
adanya sebuah penutupan aura diakibatkan dari tembakan di asmara, itu larinya di keuangan. Kalian sadar untuk mengeluarkan uang, tetapi di sisi lain kalian juga tidak sadar bahwa memang ada energi negatif yang mengendalikan agar kalian lebih besar mengeluarkan uang. Gitu. Bukan kemauan kalian itu. Memang secara keuangan biar kalian itu habis keuangannya. Ketika habis kalian akan kesulitan di situ untuk mengais rezeki karena tertutup aura kalian. Gitu loh. Jadi jangan dibiarkan sobat ya, karena banyak sekali loh yang dibiarkan nanti fatal akibatnya. Harus dibuka aura ya. Sudah banyak sekali ya pembukaan aura gitu yang sudah saya bantukan di sini. Ya. Karena pembukaan aura sebagai salah satu sarana saja sebab tetap kita kembalikan sama Sang Maha Kuasa kan seperti itu. Oke ya, waspada untuk komunitas sebesar Gemini ya tentang seputar keuangan, apakah ada harapan yang terwujud ataupun harapan yang positif? Ini jawabannya komunitas terbesar sangat dirugikan secara keuangan. Mungkin hanya komunitas terkecil saja yang mungkin masih stabil. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap intinya ketika faktor yang sudah saya informasikan ini semua bersifat general reading, energinya itu luas, mengajak nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk sobat. Yang jelas banyak sekali yang masuk gitu loh. Nah, ketika mungkin kalian penasaran apakah memang betul sih Gemini seperti yang dibacakan atau bahkan mungkin kalian merasakan kok informasinya seperti perjalanan hidup yang saya alami saat ini. Nah, biar tidak timbul tanda tanya besar sobat, silakan konsul secara pribadi biar ada kejelasan di situ. Nah, ketika kalian konsultasi itu enak, saya bisa tahu nama kalian gitu loh. Nah, ketika saya tahu nama kalian ya terus saya mendeteksi ketika ada penutupan aura, itu biar saya bantu untuk bisa terbuka lagi agar lebih tajam lagi gitu loh. Agar lebih bersinar lagi sehingga kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk sobat karena dinding penghalangnya sudah hancur. Nah, apalagi ketika kalian berkonsultasi terus ada sebuah problem, ada masalah, tetap kita akan bantu memberikan saran dan solusi terbaik sampai ketemu titik terangnya. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Tetap ya pembacaan yang baik, berikan semangat dan motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika memang ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan biar kalian lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa merubah nasib kalian agar lebih baik lagi ke depannya gitu loh. Karena jelas nasib seseorang tidak akan bisa berubah baik ataupun tidak akan bisa berubah seperti yang seperti apa yang kita inginkan ketika orangnya sendiri tidak mau mengubah nasibnya sendiri sobat. Ada 3 poin ya untuk merubah nasib. 1, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti apa yang menjadi masalah kita sendiri. Nah, poin ketiga, tetap perjuangkan doa kalian, tetap perjuangkan ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kita jalankan, yakin bahwa nasib pasti akan berubah seperti apa yang kalian harapkan. Nah, beda ketika kalian ingin merubah nasib tapi melupakan ketiga poin itu, katanya nasib kalian akan sulit untuk berubah juga. Bahkan ada kesialan, bahkan semakin hari semakin terpuruk gitu loh. Karena apa? Karena kita tidak menjalankan ketiga poin yang paling utama itu tadi. Kira-kira seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Oke ya, next ya. Intinya apapun berita yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Ingat ya, ini semua bersifat general reading, jadi tanggapi dengan bijak. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa kalian sudah bisa memahami. Untuk semua sahabat Gemini, ya, semoga kalian tetap semangat. Apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.